kasih Bu Desi. Jadi pada kesempatan ini kami melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Bu Ana. Jadi silakan Bu Ana untuk menampilkan PPI dan RPP-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator Ibu Hawa dan juga terima kasih narasumber Bu Desi. Saya izin untuk men-share screen hasil pekerjaan saya. Mengingat waktu singkat aja ya Bu Ana ya. Baik Bu. Terima kasih. Oke, dari hasil yang kemarin sesuai dengan asesmen dan identifikasi, anak mengalami slow learner di mana kompetensinya yang KD3 dan KD4 saya jadikan satu sehingga menjadi memahami dan dapat membuat video sederhana. Indikatornya disesuaikan dengan KD 3.1, deskripsinya juga sama sesuai dengan hasil asesmen, di mana jangka panjangnya disesuaikan dengan kompetensi, di mana siswa mampu memahami materi dan dapat membuat video sederhana. Jangka pendeknya itu saya ambil di bagian indikator. Materi yang diambil adalah mengenai pengertian pemanasan global, penyebab, dampak, dan upaya perubahan iklim atau bagi ekosistem. Untuk strateginya saya gunakan sesuai dengan RPP, adalah unjuk kerja, kerja kelompok, dan juga menggunakan LKPD dan role play. Medianya menggunakan sticky note dan video pembelajaran. Disesuaikan seperti ini yang telah disetujui oleh kepala sekolah dan juga orang tua murid beserta guru mata pelajarannya. Lalu lanjut saya ke RPP-nya Bu, lanjut. RPP. Sebentar ya Bu. Nika di sebelah kiri Nika. Baik, lanjut ke RPP. RPP mengenai perubahan iklim secara akomodatif, di mana di kelas 7 semester ganjil baseline-nya itu siswa atas nama Listia memiliki kehormatan learner, siswa belum bisa memahami materi perubahan iklim dan dampaknya dengan baik, dikarenakan anak juga belum mampu membaca dan menulis dengan baik. Yang di sini disesuaikan dengan di bagian tujuan, yaitu tujuan pertama untuk anak reguler, sedangkan tujuan 2 untuk anak berkebutuhan khusus atau PTBK. Dan juga disesuaikan di bagian proses di kegiatan. Anak yang lain mungkin melihat buku dengan materi, sedangkan anak PTBK menggunakan video. Dan juga di bagian proses di kegiatan inti, guru kalau anak reguler mungkin menyampaikan informasi yang dapat dilihat dari apa yang dia baca, sedangkan anak PTBK adalah melihat LKPD yang berisi gambar-gambar yang menarik dan membaginya dalam kelompok yang dalamnya termasuk anak PTBK tersebut. Di mana guru kalau untuk reguler itu memberikan penanya pemantik seperti ini, sedangkan kalau anak PTBK menggunakan role play dan tanya jawab. Yang keenam, diferensiasi prosesnya itu kalau anak reguler mungkin dengan menggunakan link YouTube yang sudah disediakan dengan menggunakan barcode, sedangkan kalau untuk anak PTBK langsung ditampilkan video dan gambar yang sederhana mengenai perubahan iklim. Lalu di kegiatan penutup dan sesuai dengan penilaian sikap untuk PTBK, siswa bisa fokus dan dapat menuruti perintah, sedangkan pengetahuannya siswa PTBK hanya menyebutkan pengertian dampak penanggulangan dan perubahan iklim dengan sederhana. Di bagian keterampilannya, siswa PTBK membuat gambar atau video yang sederhana. LKPD-nya mengacu pada tujuan. Sedangkan kalau di bagian anak untuk kerja kelompok, mungkin dia melihat video menggunakan barcode, sedangkan untuk anak PTBK langsung menggunakan pendekatan role play atau menyimak video. Sedangkan kalau di LKPD yang kedua, anak yang reguler disuruh menuliskan bagaimana dampak dan cara penanggulangan, sedangkan anak PTBK hanya menyebutkan dampak, penyebab, dan upaya penanggulangannya. Lalu menggunakan sticky note di mana PTBK menuliskan barang elektronik penyebab perubahan iklim pada sticky note, sedangkan anak yang reguler itu menuliskan apa yang didapat di dalam kerja kelompoknya. Yang kelima, anak PTBK dan juga reguler juga sama-sama memasangkan sticky note yang telah dituliskan di papan tulis. Lalu sedangkan anak PTBK menunjukkan gambar dampak dari perubahan iklim.
Sedangkan kalau anak reguler mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sekian mungkin yang bisa saya paparkan mengenai RPP akomodatif dan juga PPI. Terima kasih, mohon saran dan kritikannya untuk perubahan yang lebih baik. Saya stop share screen. Stop sharing. Ya. Terima kasih Bu Ana. Mungkin dari kawan-kawan kelompok 1, 2, 3, dan 5, apakah ada tanggapan atau bolehkah saya langsung ke Bu Desi mengingat waktu sudah pukul 12.18. Wita di sini. Bagus, Bu. Ya, silakan komentarnya Bapak Ibu satu saja. Yes, Nggak afdol nanti kalau nggak dikomen, nggak ditanggapi. Silakan bagaimana punya Bu Ana ya tadi ya, kelompok 4 ya, perwakilan Pak kelompok Sukri 4. mungkin bisa membantu. Iya. Diskusi Gimana pendapat. Pak Hairul? Mungkin yang lain dulu. Gimana Ya, Pak Sukri? Hairul? Yang lain dulu. Pak Hairul, ya. Oh, yang Hairul. lain Bu Awa. Yuk, gimana nih? Kasihan yang terakhir dong, ntar nggak dapat Sedikit, Bu. tanggapan. Iya, Pak Jonat. Oke, sedikit biar cepat ya. Secara keseluruhan sudah bagus. Cuma nanti mohon dikirim di Google Drive ya, biar supaya bisa jadi referensi kita semua. Itu aja. Baik Pak, pasti dikirim ke Google Drive sesuai amanah Bu Desi dan Bu Yulia. Ya, siap Pak. Ya, Bu Desi mohon masukkan tanggapan. Iya, Bu Ana terima kasih, Bu Wawa terima kasih. Ya, luar biasa ya. Saya rasa Bu Ana sudah paham ya, sudah paham bagaimana PPI dan RPP-nya, dan di RPP juga cukup jelas ya perbedaan. Jadi bukan perbedaan sih istilahnya itu layanan berdiferensiasinya seperti apa begitu ya. Jadi tetap sama, namun strategi dan metodenya yang berbeda. Materinya tetap sama kan tadi ya Bu Ana ya. Jadi pada LKPD atau penilaian juga disesuaikan ya, yang satu menulis, yang satu menyebutkan, atau bisa kalau memang disamakan keterampilan gitu, mungkin yang satu menulis, yang satu menunjukkan, begitu ya Bu Ana ya. Jadi penilaiannya menyebutkan itu tadi ada yang kurang ya Bu, menyebutkan apa tadi barang elektronik apa atau apa gitu kan ya tadi. Nah itu penilaiannya seperti apa? Misalnya dia mampu menyebutkan ini nilai skornya berapa itu ya. Baik, Bu. Apa skornya belum ya tadi ya, Baik. dilengkapi dengan itu saja tambahan dari saya supaya lebih oke, lebih lengkap lagi gitu ya Bu Ana ya. Baik, Bu, Gitu ya, terima Bu. kasih. Ya, terima kasih banyak gitu ya Bu Wawa. Ya, saya langsung ya. Terima kasih, aplaus untuk kelompok 4 ya, Bapak Ibu terakhir. Terima kasih banyak. Luar biasa Bapak Ibu, semangatnya, perhatiannya sampai siang hari ini. Terima kasih. Hari ini tuntas sudah kegiatan kita dari diskusi dan presentasi PPI dan RPP akomodatif. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, hari ini sudah hari ke-9 BIMTEK, tahap penguasaan keterampilan. Hari ini juga nanti akan saya berikan penilaian sikap di LMS Bapak Ibu masing-masing, lalu nanti hari